Baik, Bapak Ibu, al-an wasil ila al-wahda ar-rabi'ah. Kita lanjut ke unit yang 4 ya, masih modul 3 unit 4. Fi maharadil kitabah, di keterampilan menulis. Fi hadil wahda, di KB ini diharapkan Bapak Ibu mampu mengurutkan kata menjadi kalimat ya. Nah, di capaian MK-nya Bapak Ibu antum semuanya diharapkan bisa mengurutkan kata menjadi kalimat, kemudian mampu menyusun kalimat berdasarkan kosakata, kemudian mampu mendeskripsikan gambar berseri secara tertulis, kemudian mampu menyusun paragraf ya, paragraf berdasarkan pertanyaan. Baik, materi pertama itu imla mankul ya Bapak Ibu. Di halaman 2, imla mankul itu artinya Bapak Ibu menyalin teks di bawah ini. Uktub al-faqra at-taliyah bi kitabatin sahihatin. Bapak Ibu tulis paragraf di bawah ini dengan tulisan yang benar. Jadi Bapak Ibu diminta menulis ulang ini ya, menyalin teks ini dengan harokat lengkap sesuai dengan harokat yang harokat pada bacaan yang sebelumnya di KB 3 ya. Bapak Ibu coba nanti ditulis, disalin ulang di buku tulis masing-masing. Taib yang kedua ini tentang kaidah imla. Jadi nanti Bapak Ibu di latihan nanti ada latihan imla. Imla itu dikte berbahasa Arab. Jadi kaidah imla itu jadi ada 3 ya, seperti halnya tajwid. Kaidah imla itu ada huruf 3, ada huruf alif, wawu dengan ya. Jadi pada saat Bapak Ibu diminta untuk menulis sebuah kata ya, kemudian kata tersebut contoh misalnya ini, nah ini kan akan dibaca oleh si pembaca itu dengan bacaan tolibun. Jadi huruf to yang berharokat fathah kemudian nadanya agak tinggi. Nah ini menunjukkan kalau ada bacaan fathah dengan nada tinggi berarti di situ ada kaidah imla, yaitu kaidah tentang huruf mad. Tolibun fathah ya, dengan harokat fathah. Tolibun dengan nada tinggi berarti huruf to di sini ada huruf tambahannya yaitu huruf alif. Tolibun. Al-hammamu, panjang maknya ya, berarti di situ di mak di situ setelahnya ada huruf tambahan yaitu huruf alif. Kemudian kalau penggunaan ya huruf ya itu pada saat kasroh, harokat kasroh dengan nada tinggi. Sodikoti gitu ya baca, bukan sodikoti atau bukan sodikoti gitu ya, tapi sodikoti. Nah di sodi, nah ini nadanya tinggi. Di dal yang berhuruf kasroh nadanya tinggi, ini menunjukkan setelah huruf di yang berhuruf kasroh dal itu ada huruf tambah yaitu huruf ya. Sodi ya sukun, sodi ko. Nah koknya panjang berarti di situ huruf harokatnya berharokat bacaan fathah, berarti di situ dengan nada tinggi berarti setelahnya ada huruf tambahan alif gitu ya Bapak Ibu. Kemudian kalau yang huruf wawu ini apabila ada huruf yang bertanda baca domah, baca ini al, contoh ya, al wudu, dunya nada tinggi. Al ya kalau di tajwid mah 2 ketukan ya. Al wudu, bukan al wudu, bukan, tapi al wudu. Nah apabila Bapak Ibu diminta untuk menulis ya, kemudian ada nada tinggi berharokat domah yang bernada tinggi, berarti huruf tersebut ada huruf tambahan waw setelahnya. Contoh yang lain ini terakhir al-futuru. Nah, tu-nya nada tinggi, berarti tu yaitu to berharokat doma ini ada huruf tambahan setelahnya yaitu huruf waw. Seperti
seperti itu ya Bapak Ibu, kaidah untuk kaidah dikte ya, dikte dalam berbahasa Arab atau qaidatul imla. Kemudian kosakata mufradat. Nah, ini sudah kita pelajari sebelumnya. Mujidun bersungguh-sungguh, alhamma kamar mandi, asta itu menyiapkan. Tapi Bapak Ibu diminta untuk membuat kalimat ya. Silakan dibuat kalimat yang sederhana. Ini contohnya. Ahmadu thalibun mujidun. Ini contohnya, kalimatnya diambil dari teks bacaan di KB3. Nanti Bapak Ibu coba buat kalimat sendiri ya. Tapi berikutnya, rotib al kalimat al atiyah litakuna faqra. Susunlah kalimat atau susunlah atau rapikanlah kata-kata di bawah ini menjadi sebuah paragraf. Nah, jadi ini Bapak Ibu jawab dulu pertanyaannya. Kemudian pertanyaan dari 10 jawaban dari 10 pertanyaan ini Bapak Ibu rangkai menjadi sebuah paragraf. Ya. Nah, ini jawabannya ada, latihannya di sini. Nanti Bapak Ibu latihan sendiri, dijawab. Setelah dijawab, kemudian jawaban dari 10 pertanyaan ini Bapak Ibu rangkai menjadi sebuah paragraf. Nanti dikerjakan secara mandiri ya. Nah, setelah dikerjakan nanti ada evaluasinya nih, ada kunci jawabannya. Kemudian yang bagian 4, al-insya al-muwajjah. Nah, ini merangkai gambar ya secara berseri seperti yang ada di capaian pembelajaran di atas tadi yang dibacakan tadi. Jadi merangkai paragraf atau cerita pendek, cerita sederhana dengan menggunakan gambar dengan pertanyaan yang ada. Nah, jadi hampir hadis surah al-atiyah bil kitab al-arabiyah musta'inan bil asil al-atiyah. Ungkapkanlah gambar di bawah ini ya dengan tulisan bahasa Arab yang dibantu dengan pertanyaan yang ada di sampingnya. Jadi pertanyaan di samping ini hanya pemandu aja Bapak Ibu ya. Pemandu untuk menerangkan maksud dari gambar ini. Man huwa. Nah, ini Bapak Ibu jawab dulu. Ini kan ada nama ini Salman, huwa Salman. Hal huwa thalibun? Naam huwa thalibun misalnya ya. Jadi jawaban dari 6 pertanyaan ini nanti Bapak Ibu rangkai menjadi sebuah ungkapan yang mengungkapkan gambar ini. Ya, nanti Bapak Ibu kerja secara mandiri ya. Kemudian evaluasi secara mandiri juga dengan nih kunci jawabannya ada di bawah. Kemudian latihan. Nah, kalau latihan ini yang pertama Bapak Ibu diminta melengkapi titik-titik ini. Titik-titik ini ya sesuai dengan teks bacaan yang di KB3 ya. Karena ini imla mangkul. Jadi menyalin Bapak Ibu salin dengan melengkapi titik-titik ini yang sesuai dengan kata yang ada di bacaan teks yang ada di KB3. Kemudian nah yang ini imla Bapak Ibu, yang nomor 2 ini imla. Jadi Bapak Ibu klik ini nanti di situ Bapak Ibu diperdengarkan suara di situ diminta Bapak Ibu menulis gitu ya. Di suara itu mengucapkan beberapa kata, kemudian Bapak Ibu nulis. Jadi dikte ya. Dikte imla, tapi imlanya bukan imla kalau tadi kan imla mankul. Jadi hanya menyalin, melihat teks kemudian Bapak Ibu salin. Kalau ini imlaun istima. Jadi Bapak Ibu menulis dengan mendengarkan apa yang diucapkan oleh pembicara atau oleh ustadz yang ada di audio di link yang berwarna biru ini. Kemudian nomor 3, rotib al kalimat al atiyah fi jumlatin mufidatin. Seperti tadi, seperti yang di atas, Bapak Ibu merangkai kata-kata yang acak ini menjadi sebuah kalimat sempurna. Nanti latihan mandiri ya Bapak Ibu. Kemudian kalau yang ini sama seperti yang di atas, mengungkapkan gambar ini ya dengan bantuan pertanyaan di sampingnya. Bapak Ibu jawab dulu pertanyaan ini yang 6 ini, kemudian jawaban dari 6 pertanyaan ini dirangkai menjadi sebuah ungkapan yang berdasarkan gambar ini. Oke, baik ya Bapak Ibu, nanti kerjakan mandiri.
dan nanti dievaluasi mandiri juga, dilihat kunci jawabannya. Untuk tugas, nah nanti ada di kelas virtual, dikerjakan di kelas virtual. Untuk tes formatif, nanti Bapak Ibu kerjakan sendiri secara mandiri ya, dikerjakan secara mandiri, kunci jawabannya ada di bawahnya untuk evaluasi sendiri. Nah, seperti itu kurang lebih Bapak Ibu cara belajar menggunakan modul 4. Baik, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.